Jalankan salat wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna illa Allah wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa idza mengantarkan berdiri jika orang munafik itu berdiri untuk sholat. Qamu ila sholati, dalam sholat. Qamu kusala, dia itu malas. Walayat kuruna, dan tidak ingat kepada Allah illa qalilan, kecuali sangat sedikit. Ingatnya pada Allah sangat sedikit. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kita ketika bertemu orang munafik itu bertemu orang kita itu, dia mengatakan saya iman. Jadi saat perang Uhud intinya itu namanya Ubaidillah, Abdullah bin Ubay itu menyatakan dia itu tidak berangkat menuju perang itu. Dia istilahnya membangkang perintah Rasul. Dan ada yang sebagian mengikut. Jadi itu benar-benar dia itu munafik sungguh-sungguhan yang namanya Abdullah bin Ubay. Ya. Padahal ada yang sebenarnya itu memang orang mukmin itu ada persaksian saat perang Badar itu ada namanya Khatib. Itu pada perang Badar itu dia juga ikut di situ, dikatakan tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kita tidak tahu pada saat itu. Khatib, kenapa kamu tidak ikut? Itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Maka ketika menghadapi orang munafik, tentunya kita harus berhati-hati. Aturidu antakdu, apakah mengingatkan kamu ingin menuju atau menunjukkan man adollah, orang yang disesatkan oleh Allah. Kalau ditanya apakah kamu itu menginginkan orang itu yang telah diberi petunjuk oleh Allah itu akan disesatkan. Aturidu, apakah kamu menginginkan antahdu, orang yang mendapat petunjuk man adollah, orang yang telah disesatkan oleh Allah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada jalan baginya. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada jalan baginya. Wattu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Ayat selanjutnya menyatakan waktu, maka berharap lau takfuruna, orang berharap supaya kita itu menjadi kufur. Kama kafaru, seperti orang yang kafir. Fatakunu sawaan, maka ada sehingga kalian itu menjadi sawaan sama. Fala tatakhidu, maka janganlah mengambil minhum dari mereka awliya, kekasih. Hatta hingga yuhajiru, berpindah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik tawalau, jika kamu berpaling, fahuduhum, dan tawanlah, waqtuluhum, dan bunuhlah, haitsu wajadtumuhum, ketika kamu bertemu dengan mereka. Wala tatakhidu minhum, maka jangan engkau ambil mereka waliyan, sebagai kekasih, wala nasrun, dan sebagai penolong. Bapak-bapak, ibu-ibu, ing wekdal punika kita khususnya bencana alam, ada gempa bumi, ada
banjir, ada tanah longsor, bahkan juga ada mungkin yang lainnya di antara keluarga kita. Ujian-ujian itu bagi kita itu istilah untuk orang yang muslim itu sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dikatakan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kuwi wedya fitnah ing coba Gusti Allah. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, sing cobaan iku ora mungkin ora bakal kenani ning wong suwiji-wiji utawa wong tok, wong sing maksiat tok. Anane cobaan dening Gusti Allah iku iya kenani dumateng wong kang padha iman. Umpamane jenengan iki, umpamane jenengan enten semut nyangkut jenengan utawa nyamuk, mesti nyamuk jenengan. Terus mesti jenengan nyemprot kangge baidon. Iku sing semprot siji napa kabeh? Kabeh. Lah siksane Gusti Allah niku ujiane niku nek banjir bandang gempa bumi sik aku tak lewat nggone Pak Wajo gak sae. Mboten. Jadi ketika ada suatu kejadian yang mana kejadian itu musibah itu tidak pilih, maka bataku istaka musibana ladina dzalamu minkum khassah. Karena kita diuji oleh Allah, wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal samarat wa basyiril sabirin. Kita uji kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan istilahnya tanduran, peternakan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua pilihan dari kita itu dipilih. Kita diberi oleh Allah itu kadang yang diinginkan oleh kita dan kadang yang tidak diinginkan oleh kita. Sing awake dhewe disenengi, sing disenengi awake dhewe iki merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diinginkan oleh diri kita, bahwa awake dhewe misalnya kok lara diloro menika. Nah ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok udah terus, ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau bagi orang mukmin itu adalah di dunia ini adalah sebagai rekoso, ujian, gak menak-menak, gak enak-enak ya. Umpamanya bapak nih, Pak Sinten nih, Mujiman, aku boleh uji luru, umpamanya pengen penak yang teni ning akhirat, teni ning akhirat. Yus kapan? Wallahu a'lam. Menika saestu ngoten iki. Sebabnya napa? Nek awake dhewe menika jagane kehidupan di dunia itu akan nyaman-nyaman, tidak mungkin. Kacanya gabut, joget-joget arep joget karo mobil-mobil, paling ya jogetnya mbak sekile tok. Kira betul. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu ada aturan-aturan main yang mana untuk mendapatkan kebaikan itu nantinya di akhirat, bukan sekarang itu. Dan sekarang pun kalau seandainya adalah itu tidak akan memuaskan diri kita. Kemudian bisa diartikan ayat yang ke mengingatkan hambanya agar tidak melampaui batas, tidak melakukan kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi. Musibah menyadarkan hamba agar bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sebagai isti'anah, yaitu mohon pertolongan dari Allah. Nek wis dicoba terus awake dhewe itu mesti sambatnya Gusti Allah. Kira boten mameda biasa. Lajengipun ketiga, musibah ibarat sebuah sebagai laboratorium penyadaran, terus sadar. Loro terus wonten sing niku loro sampai loro niku istilahnya boten saged mlampah terus sadar. Ngoten niku. Sadar enek sing koma, enek sing titik. Itu lebih sadar. Gitu. Kadang ada. Keempat, sebagai manifestasi kasih sayang kepada Allah. Diingatkan, ini membuktikan bahwa Allah itu cinta kepada kita. Ada sebuah hadis yang menyatakan itu dari Siti Aisyah. Diriwayatkan Siti Aisyah itu
kalau Allah mencintai seorang hamba itu, justru Allah itu akan memujinya. Dan jika kita itu terkena satu duri, tusuk duri itu akan diangkat derajat kita. Itu sebenarnya itu. Bahkan kalau Nabi Ibrahim itu kan kekasih Allah, namanya Khalilullah. Diuji mau dipanggil, dicabut nyawanya itu kan beliau itu kan Khalilullah gitu. Tapi dijawab sama Nabi Ibrahim, masa seorang kekasih mau mencabut nyawanya kekasih? Tapi Allah juga lebih pandai lagi karena Allah maha mengetahui, maha pandai. Kita itu tidak ingin bertemu dengan kekasihnya. Itu sangat suatu dilema. Agama tidak bisa diperjualbelikan karena sesungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa memberikan petunjuk, bahkan Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak akan dapat menunjukkan man ahbabta, orang yang engkau cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasha, menunjukkan orang yang dikehendakinya. Karena neraka jahanam khalidan, dari situ dikatakan ada dia kekal fiha, di dalamnya, wa ghadiballahu lan nyiksa sapa Allah alaihi ing atase wong kang mate mau, wala anan dan melaknatnya. Tidak hanya menyiksa, bahkan melaknat. Wa ada lahu, dan dia disiapkan baginya azaban, siksa azima yang sangat agung. Ini sangat menakutkan sekali bagi orang yang membunuh orang dengan sengaja. Jadi ayat 93 jelas sekali, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Nek wong Jawa ngarani jiwite rawani ya, jiwit itu ojo jiwit kaya kancane, nek awake dhewe ora pengin jiwit. Orang nglarani wong liya, nek awake dhewe ora bakal pengin dilarani. Menika. Monggo arti ayat ya, dan pahalanya dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berjuang itu tadi, khususnya di jalan Allah itu berbeda dengan yang duduk di rumah nyantai-nyantai itu enggak. Darul jadid minhu wa maghfirata wa rahmah, yaitu dengan ampunan dan rahmat dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Monggo